Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musalliyan musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian dan pembahasan kita tentang biografi dan kisah para ulama yang beliau-beliau ini menjadi mata rantai di dalam keberlangsungan perjalanan mazhab Al-Imam Syafi'i. Beliau-beliau adalah para ulama yang memiliki pengaruh besar di tengah-tengah masyarakat Islam, terutama bagi mereka yang bermadzhabkan Al-Imam Syafi'i, dan lebih khususnya lagi bagi masyarakat Indonesia yang hidup memang sedari dulu menggunakan mazhab Al-Imam Syafi'i. Yang mana pada kesempatan kali ini sosok ulama yang akan kita bahas biografinya adalah sosok ulama yang fatwa-fatwanya juga banyak diikuti, banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, yaitu beliau yang bernama atau dikenal dengan sebutan Al-Imam Ibnu Ziyad. Kira-kira siapakah nama asli dari Al-Imam Ibnu Ziyad ini? Di tahun berapakah beliau itu dilahirkan? Di tahun berapakah beliau itu wafat? Seperti apa perjalanan hidup beliau Al-Imam Ibnu Ziyad ini? Siapakah guru-guru beliau? Dan apa saja karya tulis beliau yang menggambarkan pemikiran-pemikiran dari sosok figur Al-Imam Syekh Ibnu Ziyad tersebut. Al-Imam Ibnu Ziyad yang memiliki nama asli Abdurrahman. Beliau memiliki ayah yang bernama Abdul Karim. Kakek beliau bernama Ibrahim, buyut beliau bernama Ali. Dan karena beliau ini dari datuk yang bernama Ziyad, maka keluarga beliau ini lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Ziyad. Dan beliau merupakan ulama yang nasabnya kembali kepada sebuah kabilah besar yang ada di negara Yaman, yaitu kabilah yang dikenal dengan sebutan Muqashirah. Oleh karena itu di akhir nama beliau ini ada sebuah julukan yang disebut dengan Al-Maqsari. Sehingga kalau kita baca nama beliau sekaligus juga dengan kunyah atau julukan di depan, nama beliau adalah Syekh Al-Imam Wajihuddin Abu Diya Abdurrahman bin Abdul Karim bin Ibrahim bin Ali Ibnu Ziyad Al-Maqsari. Al-Imam Abdurrahman bin Abdurrahim Ibnu Ziyad ini merupakan ulama kelahiran tahun 900 Hijriah. Artinya beliau ini merupakan ulama yang lahir di awal-awal abad ke-10 Hijriah. Beliau lahir terlebih dahulu dibandingkan dengan kelahiran Al-Imam Romli Shaghir. Dan beliau, Al-Imam Ibnu Ziyad ini meninggal dunia wafat pada tahun 975 Hijriah. Sehingga kalau kita hitung, beliau memiliki usia 75 tahun. Al-Imam Abdurrahman bin Abdurrahim Ibnu Ziyad ini merupakan ulama kelahiran kota Zabid. Yang mana kota Zabid ini merupakan sebuah daerah yang ada di negara Yaman. Oleh karena itu beliau juga di akhir sering diberikan tambahan julukan dengan sebutan Az-Zabidi, karena memang beliau merupakan ulama kelahiran daerah Zabid. Walaupun di hari-hari berikutnya ketika beliau ini sudah mulai berumah tangga, beliau kemudian menetap di kota Mekah, dan sesekali juga beliau berpulang ke daerah Zabid, dan beliau kemudian dimakamkan di kota Zabid tersebut. Al-Imam Ibnu Ziyad atau dikenal dengan sebutan Al-Imam Wajihuddin Abu Diya Ibnu Ziyad ini dilahirkan pada bulan Rajab tahun 900 Hijriah. Di hari-hari itu, sebagaimana kebiasaan para santri yang belajar di madrasah-madrasah di daerah Zabid, beliau memulai pendidikannya dengan menghafalkan Al-Qur'anul Karim. Hingga kemudian beliau ini hatam dari Al-Qur'an 30 juz. Berhasil beliau hatamkan, beliau usaikan hafalannya saat beliau belum masuk pada usia balik. Sebelum beliau balik, beliau sudah hafal Al-Quran 30 juz,
Dan ini merupakan sebuah kebiasaan masyarakat yang ada di daerah Zabid kala itu. Dan sebagaimana kebiasaan para santri yang ada di sana, setelah mereka ini menghafalkan Al-Quranul Karim, para santri-santri itu dibiasakan untuk menghafalkan kitab Al-Irsyad. Yang mana kitab Al-Irsyad ini merupakan sebuah kitab matan yang ditulis oleh beliau Al-Imam Ibnul Muqri. Dan Imam Ibnul Muqri sendiri merupakan salah seorang ulama yang pernah hidup dan pernah besar namanya di negara Yaman. Bahkan para raja-raja pun juga ikut takzim, mengikuti arahan-arahan dari Al-Imam Ibnul Muqri, hingga kemudian beliau melahirkan sebuah kitab dari tangannya yang dikenal dengan sebutan kitab Al-Irsyad. Sehingga para santri saat itu di daerah Zabid, di daerah Taiz, di daerah Yaman lebih umumnya, banyak yang menghafalkan kitab Al-Irsyad dibandingkan menghafalkan kitab Minhajut Thalibin karya dari Al-Imam An-Nawawi. Ini merupakan sebuah kebiasaan, sebuah budaya yang patut untuk ditiru bagi kaula muda di hari-hari sekarang, terutama bagi mereka kalangan-kalangan santri. Hendaknya para santri itu setidak-tidaknya menghafalkan satu matan dari kitab-kitab fikih, satu matan dari kitab-kitab nahwu, satu matan dari kitab-kitab shorof, satu matan dari kitab-kitab balaghah, satu matan dari kitab-kitab mantek, satu matan dari kitab-kitab usul fikih, satu matan dari ilmu kalam, dan seterusnya. Supaya apa? Supaya mereka, para kaula muda ini memiliki pondasi yang kuat tentang keilmuan agama Islam, terutama di dalam aliran atau mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah beliau ini merampungkan hafalan Qur'annya, merampungkan hafalan Al-Irsyadnya, beliau kemudian belajar kepada ulama yang ada di daerah Zabid kala itu. Yaitu awal mulanya beliau ini menimba ilmu secara intens kepada seorang ulama dari daerah Zabid yang dikenal dengan sebutan Asy-Syaikh Muhammad bin Musa Ad-Doja'i. Dan beliau kemudian juga belajar kepada Asy-Syaikh Ahmad Al-Muzajjad. Beliau juga belajar kepada salah seorang dari santri Imam Romli, yang muncul Imam Romli Kabir maksudnya, yang beliau berasal dari daerah Zabid, yaitu dikenal dengan sebutan Al-Imam At-Tanbadawi. Dari ketiga ulama inilah kemudian beliau ini mendapatkan tempaan, membentuk karakteristik bagaimana hendaknya seorang santri hingga kemudian menjadi seorang mufti besar, menjadi seorang fuqaha di masa-masa itu. Terutama beliau sangat intens sekali kepada sosok figur guru yang dikenal dengan sebutan Al-Imam At-Tanbadawi, salah seorang santri dari Asy-Syaikh Al-Imam Romli Kabir. Dari situlah kemudian dari Al-Imam At-Tanbadawi ini, Al-Imam Ibnu Ziyad mendapatkan izin untuk mengajar, mendapatkan izin untuk berfatwa, mendapatkan izin untuk menulis karya-karya tulis kitab, sehingga dari situlah kemudian beliau semakin menambah malakahnya, semakin kuat bakat-bakatnya di dalam ilmu fikih, di dalam ilmu usul fikih, di dalam ilmu Arabiyah, dan seterusnya. Karena ini semuanya berkat didikan, berkat tempaan dari tiga guru utama beliau, yaitu yang pertama adalah Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Ad-Doja'i dan juga Asy-Syaikh Ahmad Al-Muzajjad, dan lebih khususnya yaitu beliau Al-Imam Asy-Syaikh At-Tanbadawi. Hingga kemudian beliau ini setelah mendapatkan izin seperti ini, beliau kemudian berpindah untuk belajar kepada ulama Zabid yang lainnya lagi. Yang mana di hari-hari itu salah seorang ulama Zabid yang dikenal adalah penulis kitab Maulid Ad-Dibai, yaitu beliau yang bernama Asy-Syaikh Abdurrahman bin Muhammad Ad-Dibai Az-Zabidi. Beliau mengambil banyak riwayat-riwayat hadis dari penulis kitab Maulid Ad-Dibai ini. Karena memang saat itu salah seorang muhaddis, salah seorang al-hafidh yang hidup di daerah Zabid adalah beliau Al-Imam Asy-Syaikh Al-Hafidh Abdurrahman bin Muhammad Ad-Dibai ini, yang memang salah satu karya tulisnya beliau yang banyak tersebar di dunia Islam, terutama di Indonesia ini, adalah kitab maulid beliau yang dikenal dengan sebutan kitab Maulid Diba, karena penulisnya adalah Asy-Syaikh Abdurrahman Ad-Dibai. Dari situlah kemudian beliau ini mendapatkan banyak riwayat-riwayat hadis, semakin membentuk karakteristik dari Al-Imam Ibnu Ziyad. Namun dari kehidupan yang seperti ini, dengan keilmuan yang mendalam dari guru-guru beliau yang seperti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beliau ujian di dalam masalah ekonomi. Beliau merupakan salah seorang ulama yang dikenal sangat fakir, sangat miskin sekali. Bahkan dikisahkan
saat beliau ini telah berumah tangga. Lalu kemudian istri beliau ini melahirkan anak di malam hari. Yang mana di hari-hari seperti itu, di saat-saat seperti itu, beliau istrinya ini mengalami masa-masa nifas. Beliau saat itu sama sekali tidak memiliki apapun di rumahnya. Hingga kemudian untuk membersihkan bekas nifas dari istrinya pun, untuk membersihkan bekas darah dari sang anak pun, beliau sama sekali tidak memiliki apa-apa. Bahkan untuk menyalakan lampu tempel yang ada di rumahnya pun, Al-Imam Ibnu Ziyad ini tidak memiliki apa-apa. Beliau tidak mampu, tidak memiliki sesuatu untuk bisa membeli sesuatu, digunakan untuk membersihkan bekas nifas istrinya, digunakan untuk membeli sesuatu, membersihkan bekas pelahiran dari putra beliau, digunakan untuk membeli sesuatu, membeli minyak untuk menyalakan lampu tempel yang ada di rumah beliau. Sehingga saat itu, beliau melihat istrinya yang melahirkan ini dalam keadaan rumah yang gelap gulita. Dan beliau pun merupakan seorang ulama yang tidak memiliki banyak kitab. Beliau seandainya ingin belajar, ingin untuk mutola'ah, beliau akan pergi ke rumah temannya untuk meminjam kitab dan menghafalkan apa yang ada di dalam kitab temannya tersebut. Beliau dengan ujian yang seperti ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau tidak pernah meninggalkan waktu-waktu untuk mengajar. Walaupun beliau ini tidak mendapatkan gaji, beliau dengan kondisi yang sangat miskin sekali seperti itu, sama sekali beliau tidak pernah meninggalkan waktu-waktunya untuk mengajar ilmu, untuk mendidik santri-santri, untuk menyampaikan bagaimana warisan ilmu dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Setiap kali beliau ini usai mengajar di masjid, usai mengajar di beberapa madrasah, beliau pulang ke rumah untuk bekerja. Entah apa saja yang bisa dilakukan oleh beliau, sekiranya beliau bisa mendapatkan upah. Ini merupakan sebuah kebiasaan sehari-hari dari sosok figur Al-Imam Ibnu Ziyad. Al-Imam Ibnu Ziyad memiliki pengalaman yang besar bersama dengan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau sering bermurosalah, saling kirim surat, saling diskusi tentang keilmuan-keilmuan dengan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau di dalam surat menyurat itu seringkali juga tidak sependapat dengan pemikiran-pemikiran atau rumusan-rumusan yang dimiliki oleh beliau Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Dari salah satu pengalaman yang pernah beliau alami, pernah suatu ketika Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu mengatakan bahwa sikap tabarruk, sikap sukarela terhadap sukarela dari seorang yang memiliki hutang untuk melakukan tasarruf di dalam hartanya, menurut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami merupakan tindakan yang tidak sah. Namun kemudian beliau Al-Imam Wajihuddin Abdurrahman bin Abdul Karim Ibnu Ziyad mengatakan bahwa tidak semua tindakan orang yang memiliki hutang terhadap hartanya ini, dalam tasarruf hartanya ini, tidak semuanya dihukumi batal. Ada beberapa kondisi-kondisi, ada beberapa tasarruf-tasarruf yang menurut Al-Imam Ibnu Ziyad merupakan tindakan-tindakan yang sah secara syariat. Dari diskusi ilmiah yang seperti ini, hingga kemudian Al-Imam Ibnu Ziyad menuliskan sebuah kitab yang beliau berikan judul dengan sebutan Al-Maqalatun Nassah ala Sihhati ma fil Fathi wad Daini wal Khulasah. Kitab tersebut berisi tentang bagaimana pembantahan secara ilmiah dari Al-Imam Ibnu Ziyad kepada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami tentang rumusan-rumusan hukum. Dan hal yang seperti ini merupakan sebuah budaya yang sangat lumrah sekali di kalangan para ulama ketika beliau-beliau semuanya memiliki pemahaman dan tarjih, memiliki rumusan-rumusan hukum yang sekiranya itu berbeda dengan ulama-ulama yang lainnya, namun kemudian rumusan tersebut memiliki hujjah, memiliki alasan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, secara syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga memiliki sebuah karya tulis yang berjudul Isbatu Sunnati Raf'il Yadain Indal Ihram war Ruku wal I'tidal. Kitab tersebut membahas tentang bagaimana kesunahan mengangkat tangan saat melakukan sholat ketika takbiratul ihram, ketika akan ruku, ketika i'tidal, ketika bangun dari rakaat kedua dan seterusnya. Beliau membahas bagaimana kesunahan itu betul-betul bersumber dari riwayat-riwayat hadisnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau juga memiliki banyak kitab-kitab yang lainnya, yang mana kitab-kitab itu hampir semuanya membahas tentang ilmu-ilmu fikih, tentang ilmu-ilmu syariat Allah di dalam ilmu furu' dan juga usul fikih dengan nuansa mazhab Al-Imam Syafi'i. Dengan kita membaca biografi beliau yang seperti ini,
Semoga ini bisa membuka hati kita, membuka pikiran kita, supaya kita tetap bersemangat. Walaupun mungkin di antara kita ada yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sisi ekonominya. Beliau tidak pernah meninggalkan mengajar. Beliau setiap kali akan mengajar, beliau senantiasa mutolaah terlebih dahulu. Kitab-kitab yang paling sering beliau mutolaah adalah kitab seperti kitab Al-Wasid, karya dari Al-Imam Al-Ghazali. Demikian juga dengan kitab Al-Khadim, sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zarkashi. Demikian juga dengan kitab Al-Kawkabul Qad. Demikian juga dengan Hasyiatus Samhudi terhadap kitab Minhajut Thalibin. Demikian juga dengan kitab Raudhatul Thalibin. Ini merupakan sebuah kebiasaan dari Al-Imam Ibnu Ziyad yang patut untuk kita contoh, patut untuk kita tiru, supaya kita semuanya bisa menjadi orang-orang seperti beliau yang telah terbukti mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga ridho dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga kemudian saat pada tahun 975 Hijriah, beliau kemudian diundang untuk kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau meninggal dunia tidak meninggalkan duniawi. Beliau berpulang ke rahmat Allah, tidak meninggalkan hal-hal gemerlap duniawi apapun, baik itu kepada keluarganya, kepada santri-santrinya, tapi beliau meninggal dunia dengan mewariskan keilmuan-keilmuan melalui karya-karya tulis beliau, yaitu karya tulis dari Al-Imam Ibnu Ziyad. Mudah-mudahan dengan kita membaca biografi beliau yang seperti ini, kita semuanya dibuka hatinya oleh Allah Ta'ala, dibuka pikirannya oleh Allah Ta'ala, sehingga kita bisa mencontoh para ulama-ulama terdahulu, para ulama-ulama yang terbukti ikhlas, terbukti lillahi ta'ala di dalam mengemban tugas untuk menyampaikan risalah dan ajaran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin.